Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-33 sampai 55. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Allah berfirman, Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati aqir. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Berkata al-mu'allif rahimahullah, fahadhani ma'ni'ani, maka ini adalah dua hal yang menghalangi seseorang memiliki anak, yaitu apa? Usianya sudah tua dan istrinya mandul, ya. Jadi yang laki-laki sudah tua dan yang wanita istrinya mandul. Famin ayyi tariqin ya Rabb yahsulu li dzalik. Seakan-akan Zakaria berkata, dari jalan mana ya Allah, wahai Tuhanku, aku bisa mendapatkan anak seperti itu? Ma'ama yunafi dzalik, karena ada hal yang menghalanginya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka Allah berfirman, demikianlah Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Fa innahu kama iqtadat hikmatuhu, maka sebagaimana berlaku hikmah Allah, jiryanal umuri bi asbabihal ma'rufah, berjalannya urusan-urusan itu dengan sebab-sebab yang diketahui, ya. Fa innahu qad yakhruqu dzalik, maka terkadang itu keluar dari hal yang dijangkau nalar manusia. Maknanya begini, ya, hikmah Allah itu menuntut adanya sebab dan akibat yang bisa kita nalar, Pernikahan antara laki-laki dan wanita yang normalnya mereka itu subur, lalu lahirlah anak, itu hal yang biasa, itu hal yang normal. Ini yang dimaksud dengan sebab-sebab yang sudah diketahui. Tetapi ketika ada kondisi yang tidak normal, ada kondisi yang tidak ideal, laki-lakinya sudah tua, perempuannya mandul, maka hal semacam ini menurut
nalar manusia, ya nggak mungkin punya apa? Anak. Ya, nggak mungkin punya anak. Nalar manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberlakukan sebab-sebab yang diketahui dan masuk akal, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak untuk melakukan sesuatu yang menurut manusia tidak masuk akal. Kenapa? Li'annahul fa'alu lima yurid. Karena dia Allah maha melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya kalau Allah sudah berkehendak, hal yang tidak masuk akal, hal yang di luar nalar, itu bisa saja terjadi. Alladzi qad inqadatil asbabu liqudratih. Karena Allah maha melakukan apapun yang ia kehendaki, maka segala sebab-sebab itu tunduk pada kekuasaan Allah. Sebab yang menjadikan orang punya anak, normalnya mereka berdua subur. Tapi kalau enggak subur, ya, ada yang mandul apalagi, maka yang normal tidak akan memiliki anak. Tapi Allah menundukkan yaitu sebab-sebab yang normal, sehingga dalam kondisi tidak normal pun bisa terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa nafadat fiha masyiatuhu wa iradatuhu, dan kehendak Allah pun berlaku di sini. Pokoknya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fala yata'assa ala qudratihi syai'un minal asbab, maka tidak ada sesuatu sebab pun yang bisa menyalahi kehendak Allah, kekuasaan Allah. Ya, waqad balagatil fil quwwati ma balagat, meskipun telah mencapai kekuatan sampai pada tingkat tertentu. Artinya apa? Dari segi medis katakanlah dokter yang paling ahli, ya, yang paling berpengalaman memvonis nggak mungkin punya anak. Kenapa? Jalurnya tertutup, atau ini begini atau itu begitu, dan lain sebagainya. Kekuatan yang paling puncak dalam ilmu kedokteran mengklaim, memvonis nggak mungkin punya anak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya akan menggugurkan vonis tersebut. Ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada kemampuan dan pengetahuan manusia. Manusia hanya bisa menganalisa, memutuskan, memvonis sesuai dengan ilmu mereka, tapi ada ilmu yang lebih tinggi dari ilmu manusia, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini baru kisah Zakaria, belum nanti kisahnya siapa? Zakaria, laki-laki, suami punya istri mandul tapi bisa punya anak. Ini masih, ya, bisa dikatakan oke lah. Belum nanti kisahnya siapa? Maryam yang melahirkan anak tanpa suami. Nah, ini lebih aneh lagi, ya. Tayyib. Kita lanjut ayat berikutnya. Qala rabbi ij'alli ayah. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Apa tandanya aku bisa punya anak? Apa tandanya istriku nanti bisa hamil? Liyahsula surur wal asbab, atau wal istibsyar. Ya, Zakaria meminta kepada Allah hal ini bukan karena ragu, bukan karena nggak percaya, tapi apa? Agar bisa mendapatkan kebahagiaan dan kabar gembira. Jadi supaya, ya, memiliki perasaan yang gembira kalau memang ada tanda-tandanya. Wa in kuntu ya Rabb mutayaqqinan ma akhbartani bih, meskipun aku, wahai Tuhanku, yakin dengan
kabar yang kau berikan. Walakinna nafsa tarfrahu wa yatma'innul qalbu ila muqaddimatir rahmah wal lutfi. Tetapi jiwa ini akan bahagia, hati ini akan tenang kalau tahu hal-hal yang menjadi muqaddimah, pendahuluan datangnya rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini manusiawi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh mudah. Kita mendapat kabar gembira, keluarga kita yang sangat kita rindukan akan datang. Kapan? Bulan depan. Nah, ini kita sudah senang. Ya, sudah senang. Tapi kita ingin memastikan kesenangan tersebut dengan tanda-tanda yang bisa kita lihat. Contoh apa? Ya, benar tak datang? Insya Allah datang. Ya sudah. Ya. Mana tiketnya? Begitu tiketnya di share, ini tambah senang kita. Oh, berarti beneran ini. Ya. Beda dengan apa? Kita hanya sekedar mendengarkan berita tapi belum mendapatkan info pendahuluan. Ya, bukan kita nggak percaya mereka datang. Tapi kita lebih senang kalau sudah ada kepastian. Ya, demikian pula jamaah umroh gitu kan. Sudah dikasih tahu jadwalnya berangkat pekan depan. Tapi begitu belum keluar visanya atau belum keluar tiketnya, ya masih agak sedikit bener nggak nih? Insya Allah bener, jadwalnya sudah ada. Ya, tapi begitu dikasih, ini loh visanya, ini loh tiketnya, lebih tenang. Nah, Zakaria bukan tidak percaya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia punya anak. Ya, bukan tidak percaya, dia yakin, tapi dia minta tandanya apa ya Allah? Apa tanda kalau aku benar-benar akan memiliki anak? Ya. Qala, maka Allah berfirman, qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza. Ya. Tandanya adalah kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi tiba-tiba Zakaria itu kesulitan untuk berbicara dengan orang lain kecuali dengan apa? Isyarat. Wa fi hadhil muddah, dan di dalam periode ini, dalam waktu 3 hari tidak bisa bicara tadi, uzkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Berzikirlah, menyebut nama Tuhanmu yang banyak, dan bertasbihlah di pagi dan petang, atau di petang dan pagi hari. Nah, awalun nahar wa akhir, yaitu di awal hari dan di petang hari, di akhir hari. Famuni'a minal kalami fi hadhil muddah, maka Zakaria terhalang tidak bisa berbicara dalam periode waktu ini. Fi hadhihi fakana fi hada munasabatun li husulil walad min baini syekhil kabir wal mar'atil aqir. Maka ini adalah kondisi yang sesuai untuk didapatkannya seorang anak antara laki-laki yang sudah tua renta dan wanita yang mandul. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ini apakah Syekh berbicara mengambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria sebagai upaya kalau ingin punya anak dalam keadaan seperti ini boleh mencoba, yaitu apa yang terjadi pada Nabi Zakaria alaihissalam, karena beliau mengatakan fakana fi hada munasabatun li husulil walad, hal ini sesuai untuk didapatkannya anak. Ya, tapi Allah alam bishawab, apakah ini ada pengaruhnya dari segi medis ya? Apakah kalau laki-laki nggak bicara 3 hari ini bisa mempengaruhi air maninya ya? Apakah
berpengaruh atau tidak, Allah alam. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda Nabi Zakaria tidak bisa bicara 3 hari. Ya. Wa kaunuhu la yaqdiru ala mukhatabatil adamiyyin wa lisanuhu muntaliqun bi dzikrillah wa tasbihihi ayatun ukhra. Perhatikan di sini. Saya mengatakan kondisi Nabi Zakaria tidak mampu berbicara dengan manusia, sedangkan lisannya lancar untuk berzikir dan bertasbih memuji Allah, itu adalah tanda lainnya. Tanda lainnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan 2 tanda akan anugerah yang akan diterima oleh Nabi Zakaria memiliki anak. Tanda yang pertama, tidak bisa bicara dengan manusia. Ya, tanda yang kedua, kalau zikir bisa. Ya. Kalau zikir bisa. Kalau seandainya tidak bisa bicara dengan manusia plus tidak bisa berzikir, maka ini mungkin ya ada kesalahan teknis di dalam pembicaraan atau alat berbicaranya Nabi Zakaria, dalam hal ini mulutnya atau lisannya atau lidahnya mungkin sedang sakit, jadi nggak bisa ngomong total. Mungkin ini hal yang biasa. Seperti kita dalam kondisi tertentu nggak bisa ngomong. Kenapa? Rahangnya sedang sakit, ya, lidahnya sedang bengkak atau apa, sama sekali nggak bisa ngomong, termasuk zikir, ya kan? Maka ini mungkin hal yang normal. Tapi ketika nggak bisa bicara dengan manusia, tapi bisa berzikir dengan lancar, ini berarti istimewa. Ini memang benar-benar mukjizat. Ya. 6. Maka ini adalah tanda yang lainnya. Fahina idin hasala lahul farah wal istibsyar wa syukrullah. Maka saat Nabi Zakaria mengalami masa itu, dia nggak bisa ngomong dengan orang, tapi ketika zikir lancar, maka dia perbanyak zikirnya, maka terjadilah atau dia pun mendapatkan atau meraih bahagia dan kabar gembira dan syukur kepada Allah. Wa aktsara min adz-dzikri wat tasbih bil asyaya wal abkar, hingga akhirnya beliau pun memperbanyak zikir dan tasbih di sore hari dan di pagi hari, pagi dan petang. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Nabi Zakaria mendapatkan tanda kabar gembira tersebut, itu terjadi pada beliau. Wa kana hadzal mauludu min barakati Maryam binti Imran ala Zakaria. Dan kalau kita perhatikan, anak yang nanti akan didapatkan oleh Nabi Zakaria, anak yang akan didapatkan oleh Nabi Zakaria itu diantara keberkahan dari Maryam binti Imran terhadap Nabi Zakaria. Ya. Fa inna ma manna Allah bihi 'alaiha min dzalikar rizqil hani alladhi yahsulu bi ghairi hisab. Karena apa yang Allah berikan anugerah yaitu kepadanya dari rizki yang baik ini, yang didapatkan tanpa hisab, tanpa batas. Dzakarahu wa hayyajahu ala tadarrui wassual. Itu mengingatkan Zakaria dan memotivasinya untuk merendah dan meminta kepada Allah. Ya. Jadi yang memotivasi Nabi Zakaria untuk merendah dan meminta kepada Allah saat ia bertemu dengan siapa? Maryam. Dalam keadaan rajin ibadah tapi rezeki datang
tanpa disangka-sangka. Kok bisa? Nah itu. Maka Maryam mengatakan minta kepada Allah. Baru Nabi Zakaria sadar. Sadar. Ya. Nah, dengan kesadaran itulah pada akhirnya Nabi Zakaria tunduk, merendah di hadapan Allah, berdoa kepada Allah. Barulah Allah berikan kabar gembira tersebut. Ya. Jadi di antara keberkahan Maryam, Nabi Zakaria akhirnya memiliki anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala huwal mutafaddilu bis-sababi wal musabbab, dan Allah lah yang memberikan sebab dan musabbab, yaitu akibat. Walakinnahu yuqaddiru umuran mahbubatan ala yadi man yuhibbuhu liyarfa'allahu bihi qadrahu wa yu'azzima ajrahu. Ya. Dan demikianlah Allah mentakdirkan perkara-perkara yang dicintai kepada hamba atau melalui hamba yang dicintainya, agar Allah angkat derajatnya dan Allah besarkan pahalanya. Ya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang dicintai oleh hambanya melalui hamba yang lain. Ya. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Zakaria mendapatkan anak, dan ini hal yang sangat diinginkan olehnya dengan sebab motivasi dari hamba Allah yang lain, yaitu Maryam. Kemudian summa ada ta'ala ila dzikri Maryam. Setelah itu Allah kembali menyebutkan tentang Maryam. Wa annaha balagat fil ibadati wal kamali mablaghan aziman. Dan Maryam telah mencapai dalam ibadahnya itu tingkatan yang sangat tinggi, sempurna, dengan pencapaian yang sangat besar. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa id qalatil malaikatu, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryam innallaha astafak, wahai Maryam, sesungguhnya, ya, ingatlah ketika malaikat, ya, yang dimaksud di sini wallahu alam malaikat Jibril alaihissalam, ya, malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, ai ikhtaraki wa wahaba laki minas sifatil jalilah wal akhlaqil jamilah. Itu Allah telah memilihmu dan memberikan anugerah kepadamu sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang jamilah, akhlak yang indah. Wa tahharaki, dan Allah telah mensucikanmu minal akhlaqir radhilah, dari akhlak yang buruk. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu dari wanita-wanita yang ada di alam semesta. Maksudnya memberikan keutamaan kepadamu melebihi para wanita yang ada di dunia. Ya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamula minar rijali katsirun, dari kalangan laki-laki yang sempurna, maksudnya laki-laki yang mulia itu ada banyak. Ya, laki-laki pilihan itu ada banyak. Dan kalau kita bisa coba untuk menyebutkan, ada khulafaur rasyidin. Di situ ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Ada pula al-ashrul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 4 yang kita sebutkan tadi ditambah 6. Ya, ada lagi
para pejuang Badar itu pilihan, bukan random, ya, itu pilihan. Allah sengaja milih mereka untuk menemani Rasulnya. Ada lagi para sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan, di bawah pohon saat terjadi Sulhul Hudaybiyah. Ya, ada lagi para sahabat as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam pertama kali dari kalangan Muhajirin dan Ansar sebelum Fathu Mekah, sebelum tahun 8 Hijriah. Nah, ini ada klasifikasi para sahabat yang mulia dari kalangan laki-laki. Jadi Rasul mengatakan kamula minar rijali katsir. Laki-laki yang sempurna, laki-laki yang mulia, pilihan itu banyak. Walam yakmul minan nisa, dan tidaklah sempurna dari wanita. Maksudnya wanita pilihan, ya, tidaklah ada wanita pilihan illa kecuali beberapa saja. Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua wa Asiyatu bintu Muzahim. Asiyah binti Muzahim, istrinya siapa ini? Fir'aun. Wa Khadijah bintu Khuwailid, dan istri Nabi sendiri yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Ya, yang Nabi sebutkan 3. Ditambah lagi wa fadlu Aisyata 'ala nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Aisyah yang keempat. Dalam sebagian riwayat Fatimah. Jadi kalau kita gabungkan ada 5 wanita terbaik sepanjang masa. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini Aisyah keutamaannya itu seperti keutamaan sarid, ya, makanan yang istimewa di zaman itu dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Nah, ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada Maryam bahwa ia adalah wanita pilihan. Ia adalah wanita pilihan. Hanya saja tidak ada nabi wanita. Taib. Kemudian fanadathal malaikatu an amrillahi laha bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala atau pangkat malaikat menyeru Maryam dengan perintah Allah kepadanya, litaktabita bini'amillahi wa tashkurallaha wa taquma bihuquqih, agar ia menerima nikmat-nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah dan menjalankan hak-hak Allah, wa tashtaghilla bi khidmatih, dan ia sibuk dengan berkhidmat kepada Allah. Walihada qalatil malaikatu, dan karenanya malaikat pun berkata, ya Maryamu qunuti li rabbiki, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Ai aksiri minat ta'ah, perbanyaklah ketaatan, wal khudu'i wal khusyu'i li rabbiki, ya, tunduk dan khusyuk kepada Tuhanmu. Wa adimi dzalik, dan konsistenlah, istiqomahlah dalam ketaatan tersebut. Itu makna qunut. Ya Maryamu qunuti fi'il amr. Ya, kunutlah engkau. Makna dari kunut adalah ketaatan yang terus menerus. Memperbanyak ketaatan dan terus menerus. Wasjudi warka'i ma'ar raqiin, dan sujudlah engkau dan rukuklah engkau bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ai salli ma'al musallin, salatlah bersama dengan orang-orang yang salat. Dan ini menunjukkan ibadah salat itu sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi Isa dilahirkan sudah ada syariat salat. Ya. Hanya saja mungkin perincian pelaksanaannya ada yang berbeda. Yang sempurna adalah salat
yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqamat bi kulli ma umirat bihi wa barazat wa faqat fi kamaliha. Maka Maryam pun menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia nampak baik di dalam menjalankannya, sehingga mulialah dia di dalam kesempurnaannya. Ia meraih tingkatan yang tinggi di dalam kesempurnaan menjalankan ibadahnya. Kemudian walamma kanat hadhil qissatu wa ghairuha min akbaril adillati ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kisah ini dan selainnya ya, banyak di dalam surat Al-Baqarah kisah Bani Israel ya. Jadi selain kisah Maryam ini dan kisah-kisah yang lain, min akbaril adillah, di antara dalil terbesar ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas diutusnya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara biha mufassalatan muhaqqaqatan la ziyada fiha wala naqsa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kisah ini secara rinci, secara valid ya, otentik, tidak ada tambahan dan pengurangan di dalamnya. Wa madzalika, dan tidaklah hal itu terjadi li'annahu wahyun minallah, karena memang ini wahyu dari Allah. Al-Aziz Al-Hakim, yang maha mulia lagi maha bijaksana. La bita'allumin minan nas, Nabi tidak mempelajarinya dari manusia ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal kamu tidak hadir bersama mereka tatkala mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam ya. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah kisah Ali Imran, kisah anak keturunan Imran, kisah Nabi Zakaria, kisah Maryam, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyisipkan pesan kepada nabi kita. Ya, dan ingat sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah-kisah ini, maka ini ditujukan kepada nabi kita Muhammad SAW sebagai validasi bahwa beliau benar-benar utusan Allah, karena tahu kisah ini tanpa belajar dari seorang pun. Bayangkan kalau ada orang tahu kisah terdahulu tapi dia tidak mendapatkan dari seorang pun, maka dipastikan wahyu dari Allah ya, dipastikan wahyu dari Allah. Namun tentu di masa-masa yang memungkinkan adanya kenabian. Tapi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada nabi setelahnya ya, dan tidak ada wahyu yang diturunkan kepada seorang pun. Nah, jadi kisah Bani Israel Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, tujuannya diantaranya apa? Untuk meyakinkan umat bahwa beliau benar-benar utusan Allah, karena tahu kisah tersebut ya. Dan ini sudah panjang lebar kita bahas dalam surat Al-Baqarah, betapa banyak kisah-kisah Bani Israel yang diungkap oleh Nabi kita Muhammad SAW yang membuat mereka sebenarnya takjub, kok bisa tahu Muhammad ini, padahal ini kisah bangsa kita ya. Maka jawabannya jelas, Nabi tahu karena beliau adalah utusan Allah. Tinggal kalian beriman enggak nih ya. Sudah tahu kalau beliau itu mengetahui kisah-kisah bangsa kalian dengan benar, tepat, valid, otentik, tapi kalian tetap tidak mau beriman. Maka demikian pula dengan kisah keluarga Imran, kisah Nabi Zakaria, kisah ibunda Maryam.
Allah mengatakan kepada Nabi kita, engkau tidak hadir bersama mereka. Tapi inilah yang Allah beritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, sekarang kita masuk kepada bagaimana mereka bersengketa di dalam mengasuh Maryam. Haitsu ja'at biha ummuha, di mana datang ibunya. Ibunya siapa ini? Maryam. Ibunya Maryam. Fakhtasamu ayyuhum yakfuluha, mereka bersengketa siapa yang berhak untuk mengasuhnya. Lalu kenapa enggak diasuh Imran? Sudah meninggal dunia. Kemarin sudah kita sebutkan Maryam itu lahir dalam kondisi yatim. Maryam lahir dalam kondisi yatim. Ya, diawali dengan nazar ibunya. Ibunya bernazar kalau punya anak nanti akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Harapannya anak apa? Laki-laki. Ternyata Allah kasih anak perempuan dan Allah tetap menerima nazarnya. Hanya saja Maryam lahir dalam keadaan yatim, maka tidak ada ayah yang merawatnya. Maka ibunya pun mendatangi kaumnya. Siapa kira-kira yang berhak mengasuhnya? Li'annaha bintu imamihim wa muqaddamihim, karena Maryam ini adalah putri dari imam mereka. Jadi Imran ini orang saleh, imam, tokoh, ya, pemuka mereka. Maka Maryam mendatangi kaumnya karena kedudukan suaminya di mata kaumnya. Ini anak tokoh kalian loh, gitu ya. Wa kulluhum yuridul khaira wal ajra minallah, dan masing-masing mereka kaumnya ingin mendapatkan kehormatan itu. Merasa bangga kalau bisa mengasuh putri dari pemimpin kaumnya, sehingga mereka ingin kebaikan dan pahala di sisi Allah. Hatta wasalat bihimul khusumah, sampai-sampai ini menjadi pertikaian, terjadi sengketa. Ila an iqtara'u 'alaiha, hingga akhirnya memaksa mereka untuk mengundi. Karena enggak ada yang mau ngalah, ya. Masing-masing ingin merawat Maryam, maka mau tidak mau mereka melakukan pengundian. Fa'alqau aqlamahum muqtari'ina, maka mereka lemparkan pena-pena mereka, ya, mereka lemparkan pena-pena mereka untuk diundi. Fa asabatil qur'atu Zakaria rahmatan minallahi biha abihi wa biha, maka undian itu mengenai Zakaria. Ini juga karena apa? Rahmat Allah kepadanya dan kepada Maryam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan Zakaria sendiri itu masih ada hubungan kerabat dengan Maryam, lebih tepatnya istrinya. Istrinya Zakaria itu kemarin apa? Bibinya Maryam dari jalur ibu. Bibinya Maryam dari jalur ibu. Jadi saudarinya yaitu ibunya Maryam. Ya. Dan ternyata tidak otomatis Zakaria ini bisa mengasuh Maryam, harus berebut dulu dengan kaumnya, ya. Dan pada akhirnya perebutan itu diakhiri dengan undian, karena kalau sudah mentok tidak bisa lagi dibagi, tidak bisa lagi ditentukan dengan cara normal, maka diundi. Dan ternyata undian itu jatuh pada Zakaria. Maka ini adalah rahmat Allah kepada Zakaria dan juga kepada Maryam. Ya, Maryam akhirnya tumbuh dengan baik atas pengasuhan Zakaria, Nabi Allah. Dan Zakaria juga mendapatkan keberkahan dengan mengasuh Maryam. Akhirnya punya apa? Anak Yahya. Jadi simbiosis mutualisme, ya.
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa anta ayyuhar rasul. Nah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, lam tahdur tilkal halata, engkau tidak hadir saat kondisi itu, li ta'rifaha wa taqussaha 'alan nas, agar engkau mengetahui dan engkau bisa mengkisahkan pada manusia. Ya, kalau hadir lalu cerita itu normal. Saya tahu waktu itu karena saya ada di sana. Gimana orang-orang rebutan untuk mengasuh Maryam, akhirnya mereka mengundi, akhirnya undian jatuh pada Zakaria. Saya lihat sendiri kok. Nah, ini biasa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW nggak ada saat itu. Ya, tapi engkau bisa menceritakannya kepada manusia. Wa innamallahu nabba'aka biha, karena Allah yang memberitahukan kepadamu. Karena Allah yang menceritakan, memberitakan kepadamu. Wa hadha huwal maqsudul a'zam min siyaqil qasas, dan ini maksud terpenting di dalam pencantuman kisah ini. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi, kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar dongeng semata, kisah unik, kisah legenda tanpa ada tujuan utama, tanpa ada misi penting. Misi pentingnya apa? Umat ini percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mau menerima agama yang beliau bawa, sehingga mereka bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan demikian mereka akan bahagia dunia akhirat. Itu misi utamanya. Ya, jadi sebagai validasi bagaimana mereka percaya Nabi kita ini utusan Allah, Allah lah yang menceritakan kisah-kisah terdahulu. Dan bagi manusia yang masih lurus fitrahnya akan mudah beriman. Ya, akan mudah beriman. Terlebih khusus mereka keturunan Nabi yang mereka agungkan, seperti Bani Israel. Baik itu Nabi Musa dengan kisah-kisah Bani Israelnya, maupun orang-orang Nasrani dari kisah Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin orang-orang Nasara betul-betul mengetahui kisah ini, kisah Ali Imran. Ya, dan ini yang menjadikan mereka apa? Merasa mulia. Ya. Nah, kok Nabi kita yang enggak ada hubungan dengan mereka, dari segi nasab ketemunya di Nabi Ibrahim, kan begitu ya? Nabi kita enggak ada hubungan dengan Bani Israel, ya. Karena pisah nasabnya dari Ishak dan Ismail. Dari Nabi Ishak baru Bani Israel. Nabi Musa, seluruh nabi, hampir seluruh nabi, termasuk Nabi Daud, Yusuf, Zakaria, Yahya, Harun, Musa, Isa. Ya. Nabi kita enggak ada hubungan dengan keluarga besar mereka dari jalur Nabi Ishak. Lah kok tahu kisah tentang Bani Israel, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang Ali Imran? Kok hebat Nabi kita? Ya jelas, wahyu dari Allah. Oh, berarti Nabi kita Rasul? Betul. Berarti Muhammad Rasul? Betul. Nah, kalau Rasul, ikutilah ajaran agamanya. Nah, itu misi utamanya. Ya. Makanya di antara upaya orang-orang Quraisy untuk menjatuhkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menuduh Nabi kita ini sebagai tukang dongeng. Kenapa? Membawakan kisah-kisah. Ya. Jadi Muhammad itu pembawa kisah legenda, asatirul awwalin, dongengan masa lalu. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kisah itu, sekali lagi, sebagai validasi beliau itu utusan Allah, tahu kisah masa lalu, kisah nabi-nabi terdahulu, agar mereka mau beriman, bukan sekedar dongeng. Dan ini berbeda dengan sebagian orang Quraisy yang memang sengaja belajar ke negeri Syam, ke negeri Irak, untuk mencari kisah-kisah legenda mereka, sehingga dijadikan
tandingan, saingan atas kisah-kisah yang dibawakan Nabi kita Muhammad SAW. Adalah jauh berbeda. Ya, kisah legenda bangsa Syam, bangsa Irak mungkin banyak disusupi khurafat, khayalan, atau bahkan dibuat-buat untuk apa? Untuk memuji, mengkultuskan raja-raja mereka. Jadi hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Para penguasa ingin dipuji. Akhirnya apa? Dibuatlah kisah palsu, kisah heroik agar penguasa mendapatkan simpati dari rakyatnya. Nah, kisah yang dibawakan Nabi kita ini otentik dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar terjadi pada masa nabi-nabi terdahulu. Kok bisa disamakan dengan dongengan, ya, legenda dari negeri Irak maupun dari negeri Syam. Ya. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan berbagai macam kisah di dalam Al-Qur'an, bukan sekadar untuk dongeng, ya, tapi untuk menerima syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa annahu yahsulu bihal ibratu wa a'dhamul ibar. Dan dengan kisah itulah akan didapatkan pelajaran, dan pelajaran yang terbesar bahkan. Apa itu? Al-istidlalu biha ala tauhid war risalah wal ba'ats wa ghairiha minal usulil kibar. Nah, ini misi utamanya, agar apa? Ini menjadi dalil atas keesaan Allah, ya, tauhid, dan ar-risalah, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah Rasul, wal ba'ats, dan hari kebangkitan, hari kiamat, dan selainnya dari prinsip-prinsip yang besar di dalam agama Islam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata kalau kita perhatikan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada hubungannya dengan prinsip dasar di dalam agama kita. Apa itu? Termasuk di antara ahli sejarah juga menyebutkan prinsip dasar di dalam agama Islam itu ada tiga. Dan ini yang menjadi penolakan terbesar orang-orang Quraisy. Apa itu? Yang pertama tauhid. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik menolak konsep tauhid karena mereka pelaku kesyirikan. Mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Ya, aja'alal alihata ilahan wahidah, kata mereka. Apakah ia Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu Tuhan saja? Ini hal yang mengherankan. Maka tauhid itu misi atau prinsip dasar yang pertama yang ditolak oleh orang-orang Quraisy secara umum. Yang kedua adalah ar-risalah, kerasulan atau kenabian. Mereka menolak bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul utusan Allah, dengan berbagai macam syubhat. Ya, banyak syubhatnya kalau kita lihat sejarah orang-orang Quraisy. Ada yang mengatakan tidak pantas manusia jadi nabi. Ya, tidak pantas, nggak mungkin nabi itu dari kalangan manusia. Mereka inginnya nabi dari kalangan malaikat. Ya. Nah, ini juga dibantah oleh para ulama kita. Atau ada juga mengatakan nggak pantas Muhammad ini menjadi seorang nabi. Kalaupun manusia, ya harusnya bukan Muhammad yang jadi nabi. Mereka punya tokoh yang lebih apa? Lebih mulia menurut mereka. Ya, di antaranya orang Quraisy itu punya tokoh yang namanya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Seakan-akan itu lebih pantas jadi nabi. Maka mereka menolak risalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan prinsip dasar ketiga yang ditolak oleh orang-orang Quraisy adalah al-ba'ts. Apa itu?
adanya hari kebangkitan. Menurut mereka tidak masuk akal orang kalau sudah mati bisa bangkit kembali. Menurut mereka. Nah, 3 prinsip dasar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini ditolak mentah-mentah. Nah, bagaimana agar mereka menerima 3 prinsip dasar ini? Maka mau tidak mau Allah harus membuktikan bahwa Nabi kita benar-benar utusan Allah. Di antaranya dengan membekali kisah-kisah terdahulu. Ya. Di antara dengan membekali kisah-kisah terdahulu. Orang-orang Quraisy, perhatikan, orang-orang Quraisy itu menghormati Bani Israel, menghormati orang-orang Yahudi. Ya, dalam sirah Nabawiyah disebutkan, ketika orang-orang Quraisy sudah mentok tidak bisa membantah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya mereka mendatangi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ini belum hijrah loh ya, Nabi belum hijrah. Nabi masih berada di Mekah, sibuk dengan dakwah tauhid, dakwah tentang kerasulan, dan dakwah tentang kebangkitan. Ya, orang-orang Quraisy sudah mentok, tidak bisa ini dibantah. Akhirnya mereka mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, minta advice, arahan. Kira-kira bagaimana ini? Maka orang Yahudi di awal-awal fair. Kalau dia Rasul, buktikan dengan menjawab pertanyaan ini. Nah, dikasih pertanyaan, ujian. Ini menunjukkan orang-orang Quraisy menghormati orang-orang Yahudi, meyakini orang Yahudi ini umat pilihan. Nah, benang merahnya apa jamaah sekalian? Kalau sekiranya orang-orang Yahudi ini mengakui Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka bisa jadi orang-orang Quraisy juga akan ikut. Ya, wah, orang-orang Yahudi bangsa terpilih masuk Islam, wah, berarti ini benar nih. Ya, nah, gimana supaya orang-orang Yahudi ini menerima Nabi kita Muhammad SAW? Dibekalilah Nabi kita dengan kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain. Bisa dipahami alurnya? Ya, jadi semua saling berkaitan. Ya, Allah membekali Nabi kita dengan kisah-kisah untuk Bani Israel. Karena Bani Israel saat itu, orang Yahudi saat itu, ditambah lagi orang Nasara. Nanti ketika Nabi berdakwah ke Habasyah, ya, Habasyah. Maksudnya ketika Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, ya, Raja Habasyah, ya, tentang Nabi Isa disinggung itu, dan raja itu meyakini benar ya bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad tidak bergeser sedikit pun dengan apa yang ada dalam kitab kami. Itu menurut pengakuan dari Raja Habasyah, ya. Siapa? Najasyi. Nah, Raja Najasyi. Nah, ya. Nah, jadi bukan sekedar dongeng, tapi agar menjadi hujjah bagi Bani Israel, orang Nasrani, untuk mengakui Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang dengan hal itu, insya Allah orang-orang Quraisy akan lebih mudah menerimanya. Tapi karena orang Bani Israel, ya, melakukan berbagai macam kedustaan yang parah tanpa malu, ya, maka orang-orang Quraisy pun ya seperti itu. Pada akhirnya apa? Nggak nyambung antara orang-orang Quraisy dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena orang Yahudi sendiri yang punya kisah asli tidak mengakui Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang-orang Quraisy masih tetap tidak mau bertauhid, mengingkari kenabian, dan tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya ayat ke-45. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhul masihu Isa ibn Maryam wajiha fid dunya wal akhirah
wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikanmu kabar gembira, yaitu dengan kalimat darinya. Ya, perhatikan, Allah berikan kabar gembira Maryam dengan kalimat darinya. Apa yang dimaksud di sini? Ucapan Allah untuk menciptakan Nabi Isa dengan kata kun. Ya. Jadi bi kalimati minhu itu adalah Nabi Isa yang tercipta karena Allah mengatakan kun. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan, sebagai orang yang terpandang fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan. Ailahul wajahatu wal jahul azimu fid dunya wal akhirah indal khalq. Ya, Nabi Isa bin Maryam memiliki kedudukan, bahkan kedudukan yang sangat besar di dunia dan di akhirat di sisi makhluk. Maksudnya dia dihormati oleh makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma dzalika fa huwa indallahi minal muqarrabin. Dan di sisi lain Nabi Isa di sisi Allah termasuk di antara orang-orang yang didekatkan. Alladzina hum aqrabul khalaiqi ilallah. Ia merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah, wa a'lahum darajatan, dan yang paling tinggi derajatnya. Wa hadhihi bisyaratun la yushbihuha syai'un minal bisyarat. Maka kabar gembira ini tidaklah menyerupai kabar gembira yang lainnya. Ya. Jadi kabar gembira dengan Nabi Isa ini kabar gembira yang luar biasa, melebihi kabar-kabar yang lainnya. Wa min tamami hadhil bisyarah, dan di antara kesempurnaan kabar gembira ini, annahu yukallimun nasa fil mahdi, bahwasanya ia, itu Nabi Isa yang masih bayi, itu bisa berbicara fil mahdi, saat ia berada di buayan ibunya. Fayakunu taklimuhu ayatan min ayatillah. Maka Nabi Isa di saat bayi masih bisa berbicara, ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah pula. Rahmatan minhu bi ummihi wa bil khalqi, sebagai rahmat dari Allah terhadap ibunya dan terhadap manusia lainnya. Wa kadzalika yukallimuhum kahla, demikian pula Nabi Isa bisa berbicara kepada manusia di saat dewasa. Ai fi hali kuhulatin, yaitu ketika Nabi Isa dewasa. Wa fi hadza taklimun nubuwati wad da'wati wal irsyad, maka ini adalah kondisi Nabi Isa berbicara sebagai nabi, berdakwah dan memberi petunjuk kepada umat. Naam. Fakalamuhu fil mahdi, maka Nabi Isa bisa bicara di saat bayi, fihi ayatun wa barahinu ala sifatihi wa nubuwatihi, atau ala sidqihi wa nubuwatihi. Maka ini adalah mukjizat atau tanda kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah atas kejujurannya dan kenabiannya. Wa bara'atu ummihi mimma yudhannu biha minadh-dhununi sayyi'ah. Demikian pula untuk melepaskan ibunya dari dugaan, tuduhan yang keji, yang buruk. Ya, Maryam sebagaimana kita ketahui tidak memiliki suami, karena memang ia sibuk beribadah sebagaimana nazar ibunya. Ya. Nah, dalam kondisi tidak memiliki suami, kok mengandung, kok hamil, maka sebagian kaumnya menuduh Maryam wanita kotor. Maka setelah Maryam melahirkan bayinya, maka orang-orang tidak bisa membantah ketika bayi itu bisa bicara.
ketika bayi itu membantah tuduhan manusia kalau ibunya itu wanita kotor. Ya. Jadi bayi ini apa? Bersaksi bahwa ibunya wanita suci. Loh, ada bayi bisa bicara, maka ini bayi istimewa. Berarti ibunya wanita istimewa. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita kotor memiliki anak yang istimewa. Itu logika sederhana. Ya, itu logika sederhana. Ya. Nah, jadi Nabi Isa saat bayi bisa bicara itu untuk menunjukkan bahwa beliau kelak akan menjadi nabi. 6. Wa kalamuhu fi kuhulatihi, dan Nabi Isa berbicara di saat ia dewasa, fihi naf'uhul azimu lil khalq, maka ini bermanfaat yang sangat besar kepada makhluk. Wa kaunuhu wasitatan bainahum wa baina rabbihim, sehingga ia bisa menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan mereka, sebagaimana tugas Rasul, ya, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka Nabi Isa bisa berbicara di saat dewasa ya untuk berdakwah, manfaatnya untuk umat manusia. Ya. Wa kaunuhu wasitatan bainahum wa baina rabbihim fi wahyihi wa tablighi dinihi wa syar'ihi, sehingga Nabi Isa menjadi perantara antara kaumnya dengan Tuhannya di dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan agama dan syariatnya. Wa ma'adzalika fahuwa minas salihin, dan bersamaan dengan itu Nabi Isa termasuk di antara orang-orang saleh. Ya, alladzina aslahallahu qulubahum, yaitu Allah yang memperbaiki hatinya, bima'rifatihi, dengan mengenal Allah, wa hubbihi, mencintainya, wa alsinatahum, dan Allah juga memperbaiki lisan-lisan mereka, ya, lisannya orang-orang saleh di antara Nabi Isa, bisana'i alaih, dengan memuji Allah, wa zikrihi, mengingat Allah, wa jawarihahum, dan Allah juga memperbaiki anggota badan orang-orang saleh, bi ta'atihi wa khidmatihi, dengan mentaati Allah dan berkhidmat kepadanya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Maryam akan memiliki seorang anak yang istimewa, yang anak ini bisa bicara di saat masih bayi untuk membebaskan tuduhan keji dari ibunya dan untuk menegaskan bahwa beliau adalah utusan Allah. Dan Nabi Isa juga bisa berbicara di saat dewasa sebagai nabi untuk berdakwah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa sendiri di sisi lain merupakan orang yang saleh, sehingga pantas untuk menjadi suri tauladan, selaras antara apa yang disampaikan dan yang diamalkan. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bagaimana Maryam mengalami kondisi yang sama dengan Zakaria dalam hal mustahil punya apa? Anak. Ya, tadi diawali Nabi Zakaria juga merasa bagaimana mungkin saya punya anak? Ya, saya sudah tua renta, istri saya mandul. Maka Allah Subhanahu wa taala ya melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Bisa melakukan sesuatu yang mustahil menurut manusia. Demikian pula dengan Maryam yang insyaallah pembahasannya akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan. Tafadhol, silahkan.
Baik, jika tidak yang sampaikan kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.